Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Noelia PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Jangan Menyerah. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya
dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku dapat perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan menyerah. Sahabat-sahabat yang terkasih, banyak orang berkata bahwa orang yang terlahir buta biasanya pendengarannya lebih tajam dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki permasalahan pendengaran. Orang buta benar-benar mengandalkan pendengarannya untuk memahami situasi dunia dan situasi di sekitarnya. Itulah sebabnya pendengaran mereka sangat terlatih. Orang buta Bartimeus tidak mempunyai keluasan dan bergerak. Apalagi kedatangan Yesus di mana-mana selalu menimbulkan kerumunan. Setiap orang ingin melihatnya, setiap orang ingin mendekatinya dan melihat apa yang Yesus lakukan dan ingin mendengar apa yang dikatakannya. Sementara Bartimeus dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk dirinya mendekati Yesus, maka satu-satu cara yang bisa ia tempuh ialah ia berteriak-teriak. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ketika dilarang pun ia terus berteriak-teriak. Bahkan teriakannya semakin kencang. Semakin kencang, Bartimeus tidak peduli dengan tantangan dan halangan. Dia nekat tanpa menyerah untuk bertemu dengan Yesus. Sahabat-sahabat yang terkasih, perjuangan Bartimeus luar biasa sehingga ia dapat disembuhkan oleh Yesus. Bartimeus tidak menyerah atau pantang menyerah ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat. Dengan iman, ia tidak mau berhenti untuk terus memohon kepada Yesus. Pada akhirnya Yesus menjawab dia. Seruan Bartimeus mampu menghentikan langkah Yesus, dan sikap pantang menyerah itu pun membuat Yesus berhenti dan memanggilnya supaya Bartimeus datang kepadanya. Dan dengan hati yang gembira, ia segera datang kepada Yesus dengan meninggalkan jubahnya. Pada saat itu juga ia melihat dan memperoleh apa yang dibutuhkan. Sahabat-sahabat yang terkasih, iman membuat kita pantang menyerah. Iman memampukan kita untuk terus berseru dan memohon tiada henti
dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Orang yang pantang menyerah, ia pasti tetap kuat pada pendiriannya dan tidak pernah putus-putusnya, akan terus-menerus berseru kepada Tuhan dan tidak kenal putus asa, sekalipun harus dalam penantian jawaban Tuhan yang panjang atau bertahun-tahun. Pesan Injil hari ini bagi kita bahwa sikap pantang menyerah merupakan salah satu kunci yang akan membawa kita kepada perbuatan iman untuk menerima pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari sikap Bartimeus yang pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan hidup kita sehari-hari dengan tetap berharap pada pertolongan Tuhan dan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mari kita berdoa bagi semua yang menderita sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Semoga Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit sehingga memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk dunia yang sedang dilanda virus corona. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai para dokter, perawat, dan para petugas medis lainnya yang selalu berjuang untuk menyembuhkan mereka yang terpapar corona. Dan semoga Tuhan berbelas kasih untuk memulihkan kembali dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik untuk segala kepentingan dalam keluarga maupun kepentingan lainnya. Semoga apa yang diharapkan dikabulkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan, mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian. Semoga Roh Kudus senantiasa menaungi mereka agar mereka boleh sukses pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.